Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqana min 'adam wa 'allamnahu ma lam na'lam. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa asyhadu an la ilaha illallah ar-razzaq al-quwwah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du fa ayyuhal hadirun pemirsa dimanapun ada muslimin dan muslimat, marilah kita simak tentang kunut yang dibid'ahkan oleh Wahabi. Marilah kita baca dengan artinya supaya memahami tentang arti kunut. Apa arti kunut itu? Marilah kita simak bersama. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi artinya Allahumma hdina, tolonglah tunjukin kami seperti engkau yang menunjuk Rasulullah SAW, dan tolonglah kami sehatkan seperti kesehatan Rasulullah SAW, dan berkailah kami seperti memberkai Rasulullah SAW. Jadi ini contoh saja. Maknanya kunut itu sangat baik menurut Islam karena ini mencontoh Rasulullah, bukan dicontohi Rasulullah. Jadi bahasa Arab ini fi man hadad itu menyimpan kanah dan khobar kanah. Seandainya dimunculkan khobar kanah dan isim kanah, kana fi Rasulullah, seperti Rasulullah, misal Rasulullah. Kita ini minta tolong kepada Allah seperti Allah yang menolong Rasulullah. Jadi apa berkah itu? Seperti yang terjadi kepada Rasulullah waktu dakwah Rasulullah ke Taif, kehabisan air, kehabisan minum, kehausan, mau mandi gak punya air. Lalu Rasulullah itu merintah sahabatnya suruh ambil air segelas. Lalu air segelas itu sama Rasulullah jarinya dimasukkan air, jarinya itu masuk air satu gelas itu cukup mandi, cukup segala macam minum, tidak kekurangan. Itulah yang namanya berkah, barokah. Jadi doa kunut itu sangat bagus. Wa'afi itu, dan sehatkan. Wa'afina man hadait, dan sehatkan kami seperti kesehatan Rasulullah. Rasulullah kalau diminta Allah tidak pernah letih, tidak pernah capek, karena waktu hidupnya Rasulullah 27 kali perangnya. Ya Allah, itu Rasulullah tidak pernah kalah. Karena apa? Allah yang ngasih kekuatan. Kita ini kalau gak dikasih kekuatan seperti Rasulullah musim sekarang, waduh, Masya Allah, tidak bisa apa-apa. Ya, musim corona ini orang itu kan di lockdown. Di pemerintah itu ngejamin. Cuman jaminan kan gak mungkin cukup kalau gak ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa kunut ini waktu saya ada Saudi, tiap
Kalau ada hajatnya, ada kebutuhan, orang soleh konot semua setiap saat. Karena artinya sangat baik, sangat luar biasa, sangat baik, luar biasa. Karena jadi kalau membid'ahkan, didolalahkan, itu insya Allah tidak benar. Kemungkinan tidak paham masalah arti qanut. Makanya saya terjemah supaya bisa memikirkan tentang arti-arti yang syariah. Maka dari itu marilah paham bersama, jangan mendolalahkan barang yang bagus. Karena kita ini kalau gak doa pada Allah, doa sama siapa? Karena Allah perintah doa itu diperintah sama Allah. Katanya Allah, ud'uni ila sabili rabbikal hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi doa itu walaupun ada di mana, yang penting kalau di dalam sholat jangan pakai bahasa kita, harus pakai bahasa Arab. Kalau di dalam sholat, ya kalau di dalam sholat ya bisa doa pakai. Nah itu bedanya di antara doa kalau berdoa di dalam sholat, waktu sholat harus bahasa Arab. Jadi jelas kalau bisa mensyariatkan tentang arti-arti itu. Maka dari itu marilah pemirsa pemaham harus paham dan harus dipahami supaya enggak menjadi dolalah. Jadi yang dolalah itu yang barang yang enggak diridai Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas Al-Qur'annya dan hadisnya. Jadi wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lah. Jadi siapa orang yang membesarkan yang diharamkan Allah, bagi yang mengerjakan itu lebih bagus. Khair lah. Bagi Allah tetap diharamkan. Jadi jelas kalau ada firman Allah, ada hadis Nabi, kita harus jangan yang dolalah itu yang tidak ngikuti jejak Rasul, jejak Nabi, dan yang enggak ngikuti petunjuk Rasulullah, yang enggak ngikuti firman-firman Allah yang diperintah Allah, itulah yang namanya kesasar. Marilah kita bersama-sama kaji supaya kita gak jadi murtad kepada Allah. Karena berdoa itu harus diperbesar-besar. Kalau barang bagus itu harus dibesar-besarkan supaya banyak ngajak teman-teman atau pengikut-pengikut. Karena memang sama Allah diperintah juga, "Man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Kenapa? Dia terus Allah supaya pada zikir pada Allah itu. Maksudnya zikir pada Allah, doa kepada Allah. Karena memang diperintah oleh Allah, yang ditentukan oleh Rasul, ditunjukin oleh Rasul. Bukan semuanya yang ditentukan Rasul itu bintang, enggak. Mau kalau ditentukan petunjuknya, pahamin. Jangan sekali-kali begitulah. Maka dari itu kita sekian dulu. Insyaallah lain kali bisa disambung kembali di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.